Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan nama saya Ramadan dengan Asbia 2024 di tahun 154. Di sini saya akan presentasikan proyek waktu ini saya yaitu aplikasi prediksi harga smartphone Indonesia. Aplikasi yang memprediksi harga smartphone berdasarkan spesifikasi teknis menggunakan random forest, dibangun dengan Python, speed learning, dan Streamlit. Karena bagian paling penting dari proyek ini ada di kodenya. Saya akan langsung fokus menjelaskan ke kode utama satu persatu. Yaitu yang pertama itu ada graph data, fungsinya untuk membuat dataset, terus yang kedua ada training model, Python, fungsinya untuk melatih model, terus yang ketiga ada app.python, fungsinya untuk web webnya. Mari kita langsung masuk ke kode pertama, yaitu generate data. Dan di sini ada yang paling atas, yaitu katalog Wiktionary bertingkatnya menyimpan 7 merek, yaitu ada Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, Infinix. Tiap merek saya pecah lagi beberapa tier, yaitu ada entry level, Mirex, Flash Grip, Ultra Premium, dan tiap tier punya best price, best price, dan RAM price tab, serta rentang RAM, ROM, RAM, baterai, dan layar. Angka-angka ini saya acu dari harga resmi dari marketplace seperti Tokopedia dan Shopee supaya data yang dihasilkan nanti realistis. Kita lanjut ke bagian generate data smartphone. Nah, untuk di setiap dari data, kode ini memilih brand dan tier secara acak pakai random choice. Lalu dari situ diambil space sesuai tier tersebut, RAM, ROM, kamera, dan dipilih acak dari daftar space RAM, ROM, dan seterusnya. Jadi setiap smartphone yang dihasilkan kombinasi speknya berbeda-beda, tapi tetap masuk akal sesuai tiernya. Terus mari kita lanjut ke blok perhitungan. Bagian blok perhitungan harga, variabel ROM index, dicari di posisi ROM di list dikali di ROM price tab. Jadi RAM premium dihitung selisih RAM dengan RAM minimum dibagi 2 kali 500.000. Cam premium dihitung dari selisih megapiksel kamera dikali 8.000 per megapiksel. Lalu ada depreciation. Variabel years old A dikurangi dari 2026 dikurangi tahun rilis dikali depreciation rate acak antara kos 0,15 sampai 0,20, artinya makin lama HP-nya makin besar menyusul penyusutan harganya 15 sampai 20% per tahun. Nah, di baris price sama dengan price dikali 1 depreciation itu menerapkan penyusutan dari harga dasar setelah ada noise sama dengan random uniform 0,96 1,04 supaya harga tidak kaku dan terakhir dibulatkan dengan round price strip 1 juta dikali 100.000 dikurangi 1.000 supaya formatnya jadi harga cantik seperti
Rp4.990.099. Kas format harga di Indonesia. Semua di log dikali 5.000 lalu disimpan ke dataset hpindo.cfc lewat df to cfc. Nah, kita lanjut ke bagian kedua yaitu train model.python. Nah, di file kedua ini ada baris df. Ini bisa dilihat bahwa membuat dataset yang tadi dibuat. Lalu di bagian X mengambil semua kolom kecuali harga fitur dan di kolom Y menyimpan harga sebagai target yang mau diprediksi. Masuk ke kategori features. Fitur saya dibagi lewat dua kategori fitur, isinya merek dan tipe kelas, dan nomor fitur isinya RAM, ROM, ukuran layar, kamera, baterai, tahun rilis. Karena model tidak bisa dibaca teks seperti Samsung, saya bungkus one one hot encoder. Di dalam kolom transformer dengan parameter gapres supaya tidak ada duplikasi kolom dan handle unicron supaya kalau ada kategori baru saat prediksi modelnya tidak error. Parameter emitter pas stop artinya biarkan lewat apa adanya tanpa diubah. Pada bagian baris train test plate ini membagi data 80% X-train, Y-train, dan 20% untuk X-test dan Y-test. Parameter random state sama dengan 42. Saya kunci supaya hasil splitnya selalu sama tiap kali dijalankan ulang atau reproducible. Terus masuk ke bagian intinya yaitu model dibungkus atau membuat big plan. Nah, di bagian ini berisi dua step preparation yang tadi kita bahas dan regressor yaitu random forest regressor. Parameter n estimator sama dengan 200 artinya model ini membangun 200 destination tree sekaligus tiap tree dilatih dari sampel data yang berbeda lalu hasil prediksi akhirnya dirata-ratakan dari 200 tree tersebut parameter n spasi job sama dengan min 1 memerintahkan model memakai semakan CPU yang tersedia supaya trainingnya lebih cepat. Pada bagian fit X train dan Y train, inilah benar-benar mengacu model di baris 200. Destination tree tadi dibangun dari data training. Kita langsung masuk ke R2 score yaitu setelah training model diuji lewat model predict X-test lalu dibandingkan dengan Y-test menggunakan tiga fungsi yaitu R2 score menghasilkan 0,9954 mean absolute error menghasilkan sekitar 247.000 dan mean squared error yang diakar-akar kuadratkan jadi RMSE sekitar 358.000. Saya tambahkan juga cross-val score.
Nah, di bagian sini melatih dan menguji model 5 kali dengan pembagian yang berbeda-beda supaya kita yakin performa modelnya supaya konsisten dan bukan cuman kebetulan bagus di satu spot saja. Nah, kita langsung masuk ke Big Vicky Dam. Yaitu menyimpan model yang sudah dilatih dengan model .pkl dan dictionary Eva Metric yang berisi semua skor tadi disimpan ke evametric.pkl. Dua file inilah yang nanti langsung dipakai di aplikasi web tanpa perlu training ulang setiap kali aplikasi dibaca. Terus yang lanjut ke bagian yang ketiga yaitu app.python. Yang file app.python ini fungsi load model diberi detektorator, artinya file model.pkl cuma di-load sekali memori tidak berulang-ulang setiap ada interaksi user supaya aplikasi tetap ringan. Terus bagian ST Flexbox from input dibangun dari ST Flexbox untuk merek, kelas ROM, central release, ST ukuran layar, serta kapasitas baterai. Jadi user tidak perlu mengetik manual, tinggal pilih opsi yang sudah dibatasi. Nah, ST button. Nah, if ST button begitu ditekan kode di dalam if ST button, analisa harga sekarang membungkus semua input dari tadi jadi satu data frame, lalu baris model predik, input data 0 memanggil semua yang sudah dimuat, dihasilkan angka predik harga yang langsung tampilkan ke layar. Jadi kita langsung masuk ke demo aplikasinya. Sekarang saya langsung mendemonstrasikan langsung aplikasinya. Saya coba merek Samsung, layarnya flash chip, RAM-nya 12, ROM-nya 512, kapasitas baterainya 4900. Terus saya menganalisa harganya yaitu 16.229.000 rupiah, digenapkan 6.230.000 rupiah. Sekian dari saya, terima kasih.